dalam sesi tanya jawab. Kita punya waktu nanti sampai pukul 12.30. Jadi sekarang waktu menunjukkan baru pukul 11 lebih 16 menit. Jadi kita ada waktu lebih kurang 1 jam 14 menit untuk melakukan sesi tanya jawab. Ya, jadi kita punya waktu 1 jam 14 menit untuk melakukan tanya jawab. Silahkan rekan-rekan, Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menanyakan sampai yang sedetail-detailnya. Ya, oke. Untuk pertama kita buka untuk sesi pertama ini ya, untuk pertanyaan tanya jawab sesi pertama. Kita buka untuk 4 orang penanya pertama. Kita mulai dari sisi paling kanan di ruangan ini. Di meja ada? Ya. 1, terus nanti di tengah. Ini yang di depan. Kemudian Bu Kewes. Dari paling kiri sendiri, paling kanan. Tidak ada? 1 lagi penanya untuk 1 sesi pertama. Ibu? Ya. Terima kasih. Dari Ibu yang pakai kacamata, pakai kerudung. Mohon nanti disebutkan nama dan dari mana? Dari notaris atau mungkin dari bank? Terima kasih. Cepat. Kalau aku mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Retno dari Kota Baru, notaris Kota Baru, Pak. Dari penjelasan yang ada, alhamdulillah sudah cukup paham. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, Pak, terkait kalau kita pemahamannya sesi adalah peralihan tentang piutangnya, Pak. Kemudian dengan begitu hak tanggungannya, APHT-nya, hak tanggungannya, yang pasti jaminannya sudah didaftarkan ke BPN ya Pak ya. Kemudian untuk mengalihkan itu, prosesnya apakah kita lakukan roya pasang atau kita cukup memberikan pemberitahuan itu ke BPN atau bagaimana Pak? Teknisnya aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Retno. Selanjutnya, Bapak yang di depan ini. Terima kasih Pak kesempatannya. Pak Udin tadi Bapak sudah menyampaikan mengenai sesi. Nama? Oh iya, maaf Pak. Nama saya Nahum Simorangkir dari BNI. Kebetulan teman saya ada di bagian kredit macet belum sempat hadir karena ini menurut saya sangat baik. Tadi Pak Udin menyampaikan tentang konstruksi sesi ya, bahwa bagaimana sesi ini harus memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap hak-hak baik pihak kreditur ya, bank atau kreditur lainnya, kemudian sesor sebagai kreditur baru dan juga kepada debitur itu sendiri. Namun di samping pemikiran-pemikiran positif, kita juga harus antisipatif terhadap kemungkinan adanya etikat tidak baik. Tadi kan dari pihak bank itu sebenarnya punya kepentingan gimana menjaga NPL, penyelesaian kredit macet dalam waktu cepat. Dari sisi sesor tentu ada keuntungan ekonomis yang diharapkan tadi disampaikan. Mungkin dalam teknisnya bisa jadi pihak perbankan ini memberikan semacam diskon bunga, bisa begitu Pak ya. Dan kemudian dari pihak sesor berharap ada keuntungan dari mekanisme penjualan. Nah, dari pihak debitur tentu menjadi clear juga bahwa dia harus mengangsurnya kepada kreditur baru. Nah, tadi ada penjelasan bahwa terhadap sesi ini harus diinformasikan Pak, tertulis kepada pihak debitur. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Bapak sudah bahas tadi pasal 16, kan jelas Pak ya, peralihan hak tanggungan melalui sesi itu
harus diberitahukan. Ini ada kaitan juga dengan pertanyaan Ibu sebelumnya ya. Tetapi bagaimana kalau debitur itu menyatakan tidak mengakui dan tidak menyetujui? Mungkin ada etikat tidak baik dan sebagainya Pak ya. Sementara dalam pemaparan sebelumnya kan harus diinformasikan tertulis untuk mendapat pengakuan dan persetujuan dari debitur. Pak, mohon penjelasannya lebih lanjut. Apakah ini seperti halnya subrogasi tadi, begitu ada peralihan ya Pak ya, diinformasikan tertulis kepada debitur itu langsung mengikat. Ya, itu mohon penjelasan tambahan Pak. Yang kedua mungkin sudah disampaikan juga sama Ibu tadi, mekanismenya gimana kalau kita mau melakukan eksekusi. Seorang sesor kan dia melihat asetnya ini Pak ya, sudah dibebani dengan hak tanggungan, apakah ini menguatkan pertanyaan sebelumnya, apakah prosesnya ada pelunasan dari pihak kami bank ya, untuk kemudian ada roya dan atau prosesnya seperti apa. Mohon penjelasan lebih lanjut mengenai itu yang kedua Pak. Yang ketiga, nggak apa-apa Pak ya, 3 pertanyaan Pak ya. Yang ketiga ini bagaimana juga memastikan mengenai jumlah kewajiban dari debitur dari kreditur lama ke kreditur baru. Apakah total, kalau di kami di bank ini kan ada utang pokok Pak ya, utang pokok, bunga, denda dan sebagainya. Apakah peralihan itu angka yang sudah dialihkan tadi itu yang mengikat dengan debitur, ataukah nanti kemudian bisa jadi dari pihak sesor juga menghitung bunga sampai dengan benar-benar dilunasinya kewajiban debitur. Ini ada kaitan juga dengan konstruksi objek hak tanggungan kan kalau dijual Pak sesuai nilai pengikatan, kelebihannya itu kan akan dikembalikan kepada pihak debitur. Ini mohon izin 3 pertanyaan saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya Bu Kewes. Bu Kewes dulu tadi. Oh, sebentar ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kewes Lidri Haryani, Notaris Banjarbaru. Pertanyaan pertama saya sebelum masuk pertanyaan pernyataan dulu ya Pak, membedakan antara cesi dan subrogasi. Saya tadi waktu Pak Idrak menerangkan cesi, wah dengan semangat itu benar-benar masuk ke otak saya Pak. Jadi cesi itu sebenarnya kan nggak ada masalah ya Pak antara debitur kreditur, benar ya Pak ya. Tapi ada kepentingan perbankan, bank, sehingga dia mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga, betul Pak ya. Kalau subrogasi, setahu saya itu ada macet dari debitur sehingga ada pihak misalnya ada developer yang membuat pernyataan untuk mengambil alih kredit yang macet tersebut sehingga dia melunasi pada pihak perbankan. Betul ya Pak ya? Seperti itu kira-kira ya. Nah, pertanyaan saya untuk kasus cesi, apakah dengan peralihan piutang ini pihak debitur harus diberitahu Pak? Karena ini kan berkaitan sama kewajiban dia. Kalau sampai dia lunas, dia ngambil kemana? Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah pada masa perjanjian berlangsung, misalnya APHT-nya ini kan atas misalnya si debitur akad sama Bank A. Kemudian di perjalanan sama Bank A ini dibikinkan cesi ke Bank B. Kemudian APHT-nya ini belum diikat, tapi kemudian berpindah ke Bank B. Apakah boleh seperti itu, Pak? Karena saya pernah mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya itu dia akadnya sama Bank A, tetapi di APHT-nya itu Bank B. Dan ini dalam proses gitu. Ini kasus Bank notarisnya Jakarta. Dan saya nunggu sampai selesai pemasangan APHT. Kemudian ditebuslah sama klien saya karena tanah itu mau dibeli. Nah, nebusnya ke Bank B itu. Apakah memang diperbolehkan seperti itu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi Bapaknya yang di sebelah sini. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Taufik Hidayat, ALB ya, ALB IPAT dan ALB ini. Menarik memang ini.
terkait dengan CSI ya. Cuman sederhana saja, karena tadi pertanyaan saya sebenarnya sudah disampaikan, diborong juga oleh tadi Pak Nahom dengan Ibu juga ternyata tadi. Sebenarnya saya ingin tanyakan juga itu, tapi saya juga punya pertanyaan lain nih. Sebenarnya berkaitan dengan CSI ini adalah, ini kan dua hal antara agunan, salah satu sisi yang berkaitan dengan barang jaminan ya. Yang kedua berkaitan dengan yang namanya hak tagih gitu. Saya menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Idrak Yunus ya, ada bicara angka-angka dan sebagainya gitu ya. Tadi sudah ditanyakan tuh apa keuntungan seorang chaser gitu untuk mengambil alih. Apakah pada saat dilepas itu ada yang namanya juga perhitungan nilai barang yang di-chasikan gitu. Ya. Kalau misalkan utangnya 1 M, outstandingnya ternyata itu adalah 500. Apakah angka 500 itu terkait dengan hanya pokok? Ini teknis barangkali, tapi saya tidak bicara itu ya. Mungkin sekedar ilustrasi saja. Nah, saya ingin tanyakan adalah, pada saat cesi itu dilakukan dengan akta yang dibuatkan oleh seorang notaris, apakah itu sudah ada peralihan hak? Apakah hak saja yang beralih atau kepemilikan jaminan yang tadi sudah dialihkan oleh bank kepada si cesor? Artinya, pada saat terjadi cesi kepada seorang cesor dari bank, cesor ini seharusnya dia juga posisinya sama dengan bank kan? Tapi ketika terjadi cesi, pertanyaan saya tadi menggelitik adalah, apakah hak kepemilikan barang itu sudah beralih menjadi cesor? Itu poinnya, ya. Karena bagaimanapun juga cesor kalau mengambil sesuatu, oke lah dia investor atau broker, tidak mungkin dia mengambil suatu angka keuntungan dari itu. Karena saya pikir jaminan itu juga kalau nilai dari taksasi 1,5 M, outstanding 500, ya, artinya sisa 500 itu dia masih punya 1 M. Oke, dijual 1,2. Hak siapa yang 700-nya? Apakah cesor yang punya atau hak debitur yang akan dikembalikan dari sisa penjualan barang? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Idrak, Pak Udin. Ini ada 4 penanya untuk sesi pertama. Yang pertama tadi dari Bu Retno, Kota Baru, mengenai peralihan itu ketika dilakukan sesi, apakah perlu dilakukan roya atas HT tersebut atau bagaimana? Ini yang ditanyakan oleh Ibu Retno. Kemudian yang dari Bapak BNI tadi menanyakan mengenai perlindungan hukum yang setara ya. Kemudian di sini apakah perlu diinformasikan kepada debitur? Ya. Ketika dilakukan sesi tersebut, apakah perlu diinformasikan kepada debitur? Apakah debitur mempunyai hak untuk mengetahui atau hak untuk tidak menyetujui? Kemudian beliau ini juga menanyakan mekanismenya bagaimana, kemudian selanjutnya perhitungan jumlah kewajibannya bagaimana, angka-angka nilai yang dialihkan itu apakah berdasarkan perhitungan dari bank atau dari pihak mana begitu ya. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Kewes. Nah, di sini juga sama, beliau Kewes menanyakan apakah debitur juga harus diberitahu. Kemudian ketika sesi ini dilaksanakan, itu HT masih belum diikat. Jadi yang ditanyakan oleh Ibu Kewes tadi, si sesor itu mendapatkan barang jaminan tersebut bukan dari kreditur yang annual. Jadi bukan dari bank awal, misalnya bank A, tetapi ini ternyata oleh bank A sudah dialihkan kepada bank B dan kemudian disesikan kepada pihak sesor. Kemudian pertanyaan yang keempat dari Pak Taufik Hidayat, ALB ya, di sini beliau menanyakan pada intinya apakah sudah ada peralihan hak kepada sesor. Kemudian beliau juga menanyakan mengenai jumlah angka-angka. Seandainya nanti ada kelebihan angka atau nilai dari uang tersebut, itu menjadi hak siapa? Terima kasih. Monggo, siapa?
Pak Udin atau Pak Idrak dulu, silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi ya kalau ada hal-hal yang teknis ya, biasanya kan kalau Pak Udin tadi menjelaskan dari sisi hukum ya. Jadi kelihatannya bisa ada saja terjadi misleading dari apa yang saya sampaikan ya. Bisa aja sedikit, tapi anggaplah ini hal yang agak praktis ya. Tapi secara mendasar ya sebenarnya saya mengharapkan ya secara fundamental kita bisa memahami aja ya. Karena biasa kalau kita dalam prakteknya biasa hal-hal yang kita lakukan ya, sehingga itu kelihatan ada hal-hal yang agak secara prosedural hukum itu bisa dilampaui ya. Tetapi biasa itu kita lakukan untuk bisa mengembalikan ke fungsi kembali lagi ya. Jadi trik-trik di lapangan biasa kita laksanakan, tetapi pada akhirnya ujungnya juga sama ya sebenarnya ya. Nah itu saya memang sebentar agak sulit membahasakan biasanya untuk mengarahkan ke fondasi itu. Tetapi paling tidak nuansa arahnya ya, bahwa melalui CC ini ya itu semuanya terjawab keinginannya dari perbankan, dan itu bisa menuntaskan persoalan perbankan, dan juga secara prosedur dari CC berjalan, kemudian juga yang berkewenangan bisa menyelesaikannya. Nah untuk pertama ya, apa yang pertama? Yang mana Pak? Sorry. Atau dari BNI atau dari yang Pak Taufik tadi. Ya. Yang pertanyaan keberapa? Oh ya ini. Yang pertama dulu ya, saya pakai mengenai diskon ya, diskon bunga dan daya otomatis ya dari pertanyaan kedua ya. Jadi intinya adalah bahwa ini kan pengalihan hutang ya, jadi pengalihan hutang. Jadi bagaimanapun juga prinsipnya adalah kita mengalihkan sesuai dengan porsi ya, porsi dari outstanding ya. Jadi baki debit yang jadi menentukan. Disitulah mungkin yang jadi persoalan juga, bahwa bisa jadi bahwa totality awalnya besar, tetapi dalam perjalanan selanjutnya terakhirnya mungkin outstandingnya tidak terlalu besar ya. Nah, bagaimanapun juga itu yang akan dijadikan dasar ya. Adapun mengenai bunga dan denda itu adalah hal yang lain ya. Itu adalah aksesori yang lain yang bisa kita perhitungkan ya. Tetapi yang pokok bahwa outstanding ini merupakan hal yang mutlak harus diselesaikan ya. Karena kalau bunga dan denda itu dipersoalkan kembali, bisa jadi niat atau keinginan dari perbankan menuntaskan ini itu tidak tercapai ya kan. Jadi itu memang sudah merupakan diskon ya dari perbankan. Ya, kita lihat aja nanti apakah diskonnya bisa sampai 100% ya kan, ataukah bisa ada nego di sana yang bisa kita laksanakan. Yang penting bahwa perbankan hanya butuh ya minimal sama dengan outstanding yang ada ya. Jadi di sini yang perlu jadi catatan. Artinya apa? Ini menjadi kesempatan besar bagi CESOR itu untuk bisa mengalihkan. Dan mungkin di sini juga sebagai pintu ya, sebagai pintu masuknya persepsi dugaan itu ya, adanya klaim atau apa dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga fungsi sebagai CESOR untuk menjembatani ini harus diselesaikan ya masalahnya. Saya kira itu ya apanya. Kalau misalnya informasi tidak mengetahui, saya kira ini menurut saya apa ya? Saya mau bilang ini sebenarnya mau dibilang dibuat-buat enggak juga ya, tetapi kan prosesnya udah ada kan. Kita menyurati yang bersangkutan ke alamat yang bersangkutan, satu ya kan. Kita menyurati ke alamat KTP juga kita sudah surati. Kemudian kita juga menyurati ke alamat tempat bekerja, ya kan. Nah kalau ketiga-tiganya ini kita sudah lakukan, ya kan, dan juga dalam bentuk SP1 sampai SP3, saya kira tidak ada alasan lagi bagi pemilik awal atau debitur itu untuk mengklaim bahwa tidak ada informasi ya di situ. Belum lagi dalam
proses CSI tadi itu sampai harus kita masukkan dalam koran ya Pak Bapak Ibu sekalian ya. Itu ada fasenya tadi loh. Ada masuk di koran dan ada selebaran ya. Jadi proses ini harus dilalui. Dan kita benar-benar perbankan sensitif ya. Jangan dikira bahwa kita agak gampang mengambil alih. Oh enggak, sama sekali enggak ya. Sama sekali enggak. Justru poinnya di situ adalah bagaimana si Cesor ini bisa ketemu gitu dengan yang bersangkutan. Ya kan? Sehingga dieksplor sedapat mungkin sehingga antara perbankan dan Cesor ini bisa ketemu gitu. Informasinya betul. Makanya ada informasi tadi pra-CSI ya. Jadi sebelum CSI akta itu muncul, karena ini kan apa? Itu sedapat mungkin harus ada pra-CSI ya. Tadi sudah disurati dan sebagainya. Sampai pada saat selesai juga itu disampaikan kembali. Jadi menurut kita kalaupun misalnya itu tidak ada, berarti kita menyatakan yang bersangkutan itu dalam konteks bahwa dia tidak mengetahui karena memang dia raib gitu kan. Karena prosedurnya sudah dilaksanakan ya. Ya. Saya kira demikian. Tapi meskipun demikian ya Bapak Ibu sekalian, itu tadi ya pola penyelesaiannya kalau ada hal-hal yang demikian tiba-tiba muncul ya, disitulah peran Cesor sebenarnya yang harus kita perlihatkan. Tatkala mengakui tidak diketahui, nggak ada informasi, tetapi tiba-tiba muncul ya Bapak Ibu sekalian, Cesornya gampang-gampang aja malah Pak, enak aja gitu, ya kan? Asal dia muncul aja gitu. Kenapa? Banyak negosiasi yang bisa kita laksanakan untuk penyelesaian agunan itu. Ya kan? Justru kita itu lebih nggak enak kalau orangnya ini dan seterusnya kita anggap sudah tidak ada lagi. Ya kan? Jadi tidak ada yang mengklaim, oh itu kok kenapa dikasih CSI? Ini yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena dalam konteks berapa jangka waktu tiba-tiba muncul ya. Nah, kita harapkan dalam rentang waktu CSI sudah muncul, orangnya pada hadir muncul kembali. Sehingga itu bisa dilakukan negosiasi ya, penyelesaian terhadap itu. Disitulah hal yang justru ditunggu-tunggu oleh seorang Cesor gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian memastikan jumlah apa ini Pak? Berapa jumlah yang harus? Jadi itu ya diberitahu ya. Kemudian saya melompat aja dulu ya mengenai peralihan hak ya. Ya memang benar ya, kita udah sepakat tadi. Jadi ada Pak Udin tadi, Pak Dokter bilang bahwa itu apa ya, peralihan hak ya. Jadi memang kita sudah akui sama ya. Jadi hak tagihnya yang dialihkan ya. Jadi otomatis ya. Jadi otomatis maka itu tagihannya ya. Jadi peralihan hak tagih yang dilaksanakan. Nah, tinggal sekarang ya bagaimana dari si Cesor ini itu memainkan peran ya sebagai orang yang memiliki mandat ya, mandat untuk melakukan proses untuk melakukan proses balik nama ya. Karena bagaimanapun juga seorang Cesor kan sudah membayar, Pak. Betul nggak ya? Dia sudah mengeluarkan duit. Saya sudah mengeluarkan duit untuk mengambil lalu untuk mendapatkan akta. Bapak Ibu sekalian, saya kasih catatan. Untuk mendapatkan akta CSI, seorang Cesor sudah mengeluarkan modal, ya kan? Mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan akta itu. Perbankan tidak akan mengeluarkan akta manakala yang bersangkutan tidak menyelesaikan tagihan yang muncul ya, yang ada di perbankan. Itu sudah tuntas. Sehingga bagaimana caranya yang bersangkutan itu. Cuma memang dalam kenyataannya ya, case yang ditampilkan tadi, Mas apa tadi? Lupa namanya, Stopik ya. Itu misalnya 500 juta misalnya outstanding di bank ya kan. Kemudian taksasinya bisa aja mahal Pak, 1,5 M. Kemudian awalnya mungkin 1 M. Berarti memang kalau dia menjual ini barang ya, itu memang range-nya marginnya besar, bisa 1 M ya. Ya kan? Justru Bapak Ibu sekalian, ini kasusnya kasus untuk saya bilang ya, case yang kayak begini memang rawan
diklaim ya. Ini yang gampang nih. Case yang muncul di masyarakat justru yang begini. Stigma terhadap cesor yang tanda kutip kurang bagus ini dengan margin yang tinggi ya. Nah, khusus untuk kita ya yang kecil-kecil saya kira tidak terlalu apa ya. Jadi stigma ini muncul karena ini. Akhirnya apa? Karena menganggap margin besar sehingga melakukan cara apapun untuk melakukan peralihan hak ya. Mungkin dilakukan tanda tangan atau ditagih ya. Ditagih sebesar jumlah yang ada ya. Jadi kalau misalnya 500 dia mungkin menginginkan harga berapa? Minta dong 750 juta, ya kan? Minta dong 750 juta. Kalau enggak ya saya apakan ambil alih aja ini, ya kan? Jadi orangnya juga sehingga ini muncul di masyarakat, wah ini sudah menggunakan tangan besi dan lagi sebagainya ya. Padahal sebenarnya ya memang kalau dilihat memang prosedurnya bisa aja dilakukan. Tapi inilah stigma ini yang kita tidak bisa lakukan praktekkan. Kenapa? Muncul gugatan, muncul perlawanan, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, apakah kita sebagai cesor mau dilakukan perlawanan? Janganlah. Ya kan? Kita kan mau menganggap bahwa profesi ini adalah profesi yang berkesinambungan. Benar ya Bapak ya? Ini adalah profesi berkesinambungan. Kalau misalnya satu rumah kita hanya dapat untung 15 juta. Ya tapi kalau 100 unit kan lumayan juga gitu kan. Dengan pola tadi, pemikiran profit oriented kita. Tapi kalau tadi ini hanya satu langsung untung 1 M. Tapi apa yang terjadi? Manggil tukang pukul, ya kan? Manggil backing, manggil ini akhirnya dibagi-bagi juga kan. Kalau diukur-ukur juga untungnya bisa kecil gitu. Tapi dia terperangai dengan margin yang besar ya. Tetapi ya kalau digian ya bisa-bisa aja gitu. Tetapi itu ada perlawanan ya Mas ya. Perlawanan dan bisa lama prosesnya. Itu yang kita tidak inginkan sebagai seorang cesor. Karena cesor kan tujuannya sebagai broker. Ingin mendampingi bank menyelesaikan. Gitu ya. Itu falsafahnya harus kita pegang. Kita sebagai cesor mendampingi bank untuk menyelesaikan proses bank, kemudian juga kita memahami psikis dari debitur kita, ya pastilah bermasalah debitur kita. Ada nggak orang nggak membayar kreditnya tidak bermasalah? Pasti bermasalah, ya kan? Artinya apa? Kita akan berpikir bahwa keuntungan kita tidak terlalu besar. Artinya apa? Profesi ini kita lakukan secara berkesinambungan, ya. Jadi saya kira itu yang stigma yang sangat kurang bagus dengan mengharapkan margin yang besar ya. Tetapi apakah itu salah? Ya nggak salah juga. Cuman kalau diperhadapkan dengan pengadilan ngapain gitu kan? Kita bercapek-capek di pengadilan ya diklaim, bisa saja dari beberapa advokat juga turun ya kan? Karena menganggap dizalimi, benar kan? Dizalimi, loh kok gile? Harganya 500 juta, outstandingnya taksiran rumahnya 1,5 M, dengan bodyguard mau diambil alih gitu kan? Ada perlawanan. Apa yang terjadi? Profesi cesor tidak berlanjut. Ya, jadi ya kita nggak usah ikutilah ya cara ini ya. Fokus kita yang model yang saya bangun tadi adalah model di mana cesor itu mengharapkan keuntungan sewajarnya dan selayaknya untuk satu unit perumahan ya. Tadi saya sudah gambarkan kalau sudah dapat untung ke sini cepat, tetapi bisa di KPR-kan juga. Kalau di KPR-kan justru bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini tujuannya apa ya? Kita harapkan bahwa cesor ini bisa menjadi pilihan ya. Kalau orang pensiun bisa menjadi pilihan kerja setelah pensiun Pak. Ya, kita bisa ke bank, bos, ya kan? Apa salahnya ya? Teman-teman, bos, ada kredit bermasalah nggak ya? Ya kan? Bisa ya? Oh ya nih, gimana nih orangnya? Nggak tahu di mana nih. Agunannya berapa? Oh tinggal segini. Kan marginnya tinggi nih, lumayan nih, 30 juta. Kalau dijual bisa 70 juta. Ayo deh, saya aja deh. Ada nggak peluang ketemuannya orangnya? Ada peluang dan sebagainya. Sehingga ini menjadi barometer. Nah bagaimana? Apakah akan kita tabrak berambu-rambu? Enggak. Karena ujungnya kalau kita ketemu dengan orangnya dia menandatangani, ya kan kita kan tinggal sama-sama aja cari pembeli, benar gak? Nah disitulah fungsi yang selalu saya tekankan, fungsi negosiator gitu, sehingga kita tidak melihat
akta cesi ini sebagai hal yang sangat kaku ya, dan tidak bisa kita lihat dalam satu sisi yang lain. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari Ibu Kewes tadi udah terjawab saya kira ya. Ibu Kewes tadi harus diberitahu ya. Saya pikir kalau diberitahu sudah prosesnya sudah panjang ya. Justru kalau nggak diberitahu, cesor itu berupaya bagaimana caranya harus tahu gitu orangnya. Kalau boleh bagaimana kita harus ketemu dengan orangnya sehingga fungsi cesornya itu ada. Prosesnya bisa cepat dan solusinya bisa terjawab. Saya kira begitu Pak. Mari. Baik, saya coba dari Mbak Bu Retno tadi ya. Nah, sebetulnya terkait dengan peralihan hak tanggungan tadi sudah disebutkan di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 ya. Bagaimana proses terkait dengan peralihan hak tanggungan. Jadi artinya dalam pasal 16 ayat 1 disebutkan jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena sesi, ya, subrogasi atau pewarisan atau sebab-sebab lain, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru. Berarti dengan akte itu sebetulnya sudah langsung bisa dilakukan proses berikutnya. Ya, dengan akte sesi itu bisa dilakukan dengan proses berikutnya. Tadi disampaikan oleh saya juga di dalam materi bahwa yang namanya sesi itu adalah asesoa. Ya, karena asesoa berarti kan itu adalah turutannya tentu tidak bisa kemudian katakanlah hutangnya langsung harus lunas gitu ya, diroyak gitu ya. Kalau diroyak berarti kan tidak ada hutang lagi. Ya, jadi artinya pasal 16 itu sebetulnya dalam konteks Undang-Undang Hak Tanggungan sekarang kan di dalam pilihan HT elektronik kan sudah ada juga kan. Bagaimana kemudian itu dilakukan dalam konteks sesi. Ya, kita lihat di dalam sertifikat juga kan melekat ya kalau ada sesi. Ya, ternyata ini dialihkan hak tanggungannya. Nah, kemudian juga terkait dengan hutang tadi ya, atau apa yang kemudian nilai yang dibuatkan aktenya, berapa nilainya? Pak Simorangkir tadi menanyakan itu kan ya Mas ya. Nah tentu kembali lagi tadi saya sebutkan bahwa apa yang tertuang di dalam KUH Perdata terkait dengan asas kebebasan berkontrak itu dipakai. Ya, artinya berarti kesepakatan para pihak. Ya, tadi juga disampaikan oleh Pak Idrak gitu ya terkait dengan bahwa itu adalah core bisnis atau katakanlah terkait dengan bisnis. Ya, kalau kemudian dijual piutangnya itu dengan mahal, pastinya kan akan repot gitu ya, tidak akan ada yang beli. Tapi kembali lagi kepada konteks bahwa itu adalah kesepakatan di antara pihak-pihak, di antara para pihak. Ya, jumlahnya berapa, nilainya berapa, makanya di dalam contoh akte tadi saya sebutkan piutangnya berapa sih, tapi dijual berapa, itu kan ada perbedaan. Ya, jadi kembali lagi kepada konteks kesepakatan di antara para pihak, bagaimana kemudian menilai terkait dengan apa yang diperjanjikan tersebut. Nah, kemudian juga yang terakhir terkait dengan peralihan tadi ya. Tadi di dalam materi saya sudah saya jelaskan bahwa akte sesi ini bukan merupakan sarana untuk melakukan peralihan hak atas tanahnya gitu ya, terkait dengan jaminannya. Ya, tetapi piutang yang dialihkan. Nah, oleh karena itu, bagaimana perlakuan terkait dengan hak atas tanahnya yang kemudian merupakan bagian dari jaminan terkait dengan perjanjian pokok, gitu ya. Berarti kan harus mengikuti prosedur yang ditentukan di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Bagaimana melakukan eksekusi, misalkan gitu ya, bisa melakukan eksekusi di bawah tangan, ya dengan prosedur-prosedur tertentu, bisa juga menggunakan mekanisme terkait dengan katakanlah eksekusi lelang. Ya, bisa juga melalui yang disebut sebagai parate eksekusi. Nah, tentu itu mekanisme yang dilakukan terkait dengan objek hak atas tanahnya atau jaminannya. Jadi tidak bisa kemudian kita anggap bahwa dengan sesi itu bahwa hak atas tanahnya beralih juga kepada pihak kreditur berikutnya. Itu yang bisa disampaikan dari saya, hatur. Terima kasih Pak Idrak, Pak Udin. Kita buka untuk pertanyaan sesi kedua dari sebelah paling kiri sendiri, enggak ada ya?
Ada? Ya, 1, 2, 3. Oke, kita untuk sesi kedua ini untuk 3 orang penanya. Silakan tadi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saprial dari Bank Kalsel. Ya. Saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan sebenarnya Pak yang saya ingin tanyakan. Pertama, sampai di mana sih keterlibatan bank jika KSI tersebut sudah diambil alih oleh Cesar? Seumpama sudah diambil alih, terjadinya gugatan dari debitur dan segala macam, sampai di mana keterlibatan bank. Terus yang kedua, apakah mekanisme subrogasi atau KSI sama dengan pembayaran klaim oleh asuransi, khususnya kredit macet. Mungkin itu dulu Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, nama saya Yat Supriyatna, saya dari Notaris. Mohon izin bertanya kepada Bapak Dr. Haji Udin Narsudin. Mungkin agak geser sedikit Pak, cuman tujuannya sama untuk penyelesaian kredit macet juga. Tapi di materi Bapak ada. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan novasi Pak. Novasi khususnya yang pasif Pak. Pertanyaannya sih sebenarnya nggak terbentuk Pak, jadi mungkin saya gambarkan dalam sebuah peristiwa aja Pak ya. Jadi misalnya kalau contoh Bapak tadi ada X dan Y. X dan Y adalah debitur. Nah kemudian dalam suatu ketika X dan Y ini meninggal dunia Pak. Terpasanglah pada saat itu jaminan HT misalnya HT1. Kemudian karena ini ada beberapa perbedaan pendapat Pak, makanya saya tanyakan supaya lebih tercerahkan lah setelah hari ini. Pada saat itu pula ada ketentuan bahwa si debitur yang meninggal dunia tadi dialihkan. Jadi ada 2 peristiwa nih Pak. Satu dari perbuatan hukumnya pada saat yang pertama adalah perjanjian kredit misalnya. Terus yang kedua dari sisi kebendaannya ketika meninggal dunia itu muncullah hak dari peristiwa hukum. Ya seperti itu Pak ya. Oke. Jadi yang mau saya tanyakan adalah apakah ketika misalnya terjadi novasi dari orang tua tadi yang sudah meninggal dunia ke anak-anaknya, apakah itu mengakibatkan perjanjian kreditnya berakhir? Itu yang pertama Pak ya, supaya sama ini aja. Dan kalau tidak berakhir, apakah dari sisi penjaminan hak tanggungannya perlu disesuaikan lagi terhadap hak yang dari perolehan dari peristiwa hukum itu atau tidak? Yang ketiga, terlepas dari itu semua, misalnya dari ahli waris tadi ada melakukan penambahan. Kalau mengakibatkan akhir berarti kita harus royak dulu baru pasang lagi seperti itu Pak ya. Tapi kalau memang itu bisa terus berlanjut, bagaimana berkaitan dengan penambahan kredit dengan jaminan yang sama? Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Idrak Yunus dan Bapak Dr. Udin Narsudin. Mungkin saya tidak hendak menyampaikan pertanyaan, hanya
menyampaikan sebuah pandangan. Ya, siapa tahu pandangan ini bisa menjadi sebuah alternatif solusi yang bisa dibawa pulang sebagai hasil dari seminar ini. Ya, memang CESI itu sesuatu hal yang menarik, ya, terutama bagi kreditur. Karena yang berperan aktif di sini kecenderungannya adalah kreditur. Namun tetap saja menimbulkan permasalahan pada saat peralihan hak kepemilikan. Ya. CESI ini saya kira merupakan solusi bisnis yang berbungkus hukum. Karena awalnya dari perbuatan hukum perdata, kemudian diangkat ke undang-undang, ke KUH perdata, ini merupakan cara berpikir induktif ya dari hal yang khusus ke umum ya. Nah, namun ternyata dalam praktek yang terjadi adalah tujuan akhirnya kan tetap ingin memiliki tadi. Ya, ini kan menjadi permasalahan. CESI hakikatnya kan merupakan boleh dibilang mengalihkan jubah dari kreditur lama kepada kreditur baru. Apa yang ada di jubah itu dialihkan apa adanya. Jadi ketika tadi apa namanya ada piutang total 1 miliar kemudian didiskonto sehingga si cesor memperoleh keuntungan, nah itu merupakan kesepakatan dalam CESI. Tapi tetap saja pada saat mengambil alih aset harus ditempuh upaya-upaya yang sudah dirujuk atau diberikan petunjuk oleh Undang-Undang HT, ya, hak tanggungan, atau melalui jalan damai, yaitu melalui penandatanganan perjanjian di antara para pihak. Misalnya untuk menjual, ada kuasa menjual dan sebagainya. Tapi itu merupakan problema juga. Pandangan saya di perbankan dilakukan dengan cara mengajukan proposal kredit, perubahan proposal kredit dengan menambahkan klausula adanya personal garansi. Siapa personal garansi? Personal garansi di sini adalah cesor, calon cesor, pihak ketiga yang hendak meneruskan kredit yang bermasalah tadi. Apa bentuk pengikatannya? Bentuk pengikatan yang diharapkan adalah payment garansi. Jadi nanti yang membayar angsuran itu adalah pihak ketiga tanpa merubah skim kredit yang ada, perjanjian kredit yang ada. Tetap nasabahnya adalah si A. Kemudian si cesor ini tentunya kan tidak mau membayar begitu saja. Dia harus ada imbal baliknya. Imbal baliknya ini berupa kontra garansi. Apa kontra garansinya? Bisa saja diberikan kuasa menjual dengan syarat tangguh. Kuasa menjual dengan syarat tangguh ini adalah ketika nanti si pihak ketiga cesor yang sebagai payment garantor tadi selesai membayar, maka dia berdasarkan kuasa menjual tadi bisa membalik nama. Nah ini kebebasan berkontrak berlaku di sini. Tapi kalau yang CESI tadi kan sudah diangkat ke undang-undang, maka undang-undang ini yang berlaku. Tidak bisa jual berdasarkan CESI, setuju dengan Pak Dr. Udin, tidak bisa berdasarkan CESI dibuatkan AJB, tidak bisa. Tetap harus mengikuti ketentuan undang-undang. Saya kira saya hanya berpendapat demikian, semoga mungkin ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Pak Idrak, Pak Udin, ini ada 3 pertanyaan, tapi yang satu dari Pak Dr. Bahrudin ini memberikan saran dan masukan. Ya. Jadi beliau mengusulkan dengan reconditioning dengan cara proposal kredit. Ya. Kemudian melalui personal garansi dari sesor, yang mana nanti jadi tidak perlu dilakukan perubahan perjanjian kredit karena ini adanya keinginan dari pihak ketiga yang akan membayarkan. Tentunya diperlukan suatu kontrak garansi. Nah, mungkin ada waktu tertentu yang mana
diberikan kuasa menjual dengan syarat tangguh. Ini masukan dari Pak Dr. Bahrudin. Kemudian untuk pertanyaan ini ada dua. Yang pertama dari Pak Sab dari Bank Kalsel. Ini sampai di mana keterkaitan bank apabila dialihkan. Jadi piutang tersebut dialihkan dengan cara sesi, mekanisnya bagaimana. Kemudian ada kaitannya juga bagaimana dengan klaim asuransi untuk kredit yang dinyatakan macet tersebut. Kemudian yang kedua dari Mas siapa tadi? Namanya kurang jelas. Hidayat. Notaris di Belehari, Tanah Laut. Ya. Nah, ini beliau menanyakan mengenai inovasi yang pasif. Ya, di mana ada suatu contoh kasus, debiturnya 2 orang, X dan Y, ini meninggal dunia dalam keadaan sudah dipasang hak tanggungan. Begitu ya Mas ya. Kemudian apakah perlu dilakukan inovasi kepada anak-anak daripada almarhum tersebut? Kemudian apakah untuk hak tanggungan tadi perlu dilakukan pembaharuan atau perlu disesuaikan? Kemudian yang terakhir ahli waris meminta melakukan penambahan plafon kredit ini, apakah harus dilakukan pembaharuan secara menyeluruh atau cukup meneruskan dengan keadaan yang ada? Terima kasih. Terima kasih Pak Nedi ya. Pertama dari teman Bang Kalsel ya, terkait sampai di mana keterlibatan perbankan ya, jika sudah diserahkan akta cesi ya, kalau gitu ya. Sampai di mana ya? Secara formal ya, perbankan itu otomatis hanya memiliki keterkaitan dengan outstanding ya. Kalau outstandingnya udah lunas, ya kan? Silahkan buang ke laut ya. Ya kalau udah lunas, mau apa lagi kan perbankan kan? Dan itu kan dimungkinkan pola itu ya kan. Jadi ketika akta sesi itu keluar ya kan, dan apalah namanya ya, mungkin awalnya dibayar tidak full kali ya, bisa aja itu kan teknis ya. Kalau belum dibayar full, berarti aktanya belum diserahin dong ya. Bisa aja gitu sih, bayar 50% bayar berat. Tetapi bahwa akta cesi itu keluar manakala seluruh tagihan formal ya, tagihan formal itu baki debit ya, tidak termasuk bunga denda ya, itu lunas, maka bank sudah senang. Senangnya kenapa? Karena kolektibilitas macet ya kan, tidak menuju ke lancar juga tapi hilang. Kalau kita melihat rumus tadi, total dari dibagi dengan outstanding, otomatis NPL-nya berkurang, ya kan? Atau kita anggap ini sudah selesai, ya. Artinya apa? Perbankan merasa ya sudah selesai kok. Kalau udah selesai berarti ya silakan aja teman-teman yang sudah pegang akta cesi, kan gitu kan? Wah, kejam juga nih perbankan ya kalau kayak gitu ya. Iya, silakan urus sendiri, kan begitu prinsipnya sebenarnya kan. Kalau kita merujuk ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya sengaja menulis tadi di situ ada tambahan poin bagaimana seorang cesor ya, cesor kan keperluannya menjual atau memiliki, betul ya? Saya mengambil kalau secara pribadi, kalau bukan saya sendiri yang akan punya, maka saya akan jual. Jual ini bisa dalam bentuk saya kos-koskan itu dalam macam-macam ya kan, dan lain-lain lah ya. Itu dapat profit dari sana. Itu terserah daripada yang bersangkutan. Yang penting bahwa perbankan sudah lunas. Jadi kalau sudah lunas berarti putus hubungan dengan nyamuk. Ya terserah aja dari yang bersangkutan mau diapain itu agunan ya kan. Tetapi dalam hal inilah ya, saya mau bilang bahwa cesor yang saya tampilkan itu adalah cesor pendekatan humanis, Pak. Ya kan?
Itu untuk menjawab juga dari Pak Bambang tadi memberikan ini. Ya saya mau mendekati dengan bahasa pendekatan humanis Pak, ya kan, bahwa Cesor itu harus didekati dengan bagus juga gitu dong ya. Bang lagi berpikir Pak, kalau tadi Cesor berpikir tentang kalau dia mendapatkan untung yang banyak, sekarang Bang berpikir jangan sampai Cesor ini adalah Cesor yang terakhir yang datang di bank saya. Bisa gitu kan? Bisa dong. Dia beritahu teman-temannya, aduh gimana nih bang ini. Kita udah dikasih gini, dilululantahkan kita kan. Kita mau nanya mengenai proses balik nama aja kita nggak tahu gimana. Kan saya harus balik nama dong ini. Supaya saya bisa jual, saya mau bawa apa-apakan ini barang, harus atas nama saya. Kalau nggak atas nama saya, ya kan? Disitulah menurut saya fungsi dari perbankan untuk melakukan proses mengawal, ya kan? Ya kan? Mengawal, kenapa? Coba lihat ya. Dia harus berhubungan dengan lelang, badan lelang. Tahu nggak teman-teman yang pernah mengurus ke badan lelang? Ada, jarang kan? Palingan dia bilang ngapain kita perbankan. Setelah itu kita disuruh ke badan lelang. Prosesnya gimana? Bisa 1,5 bulan sampai 2 bulan. Aduh, menarik nggak jadi Cesor? Justru nggak menarik Pak. Nah itu tuh. Jadi sebenarnya ini adalah kontra yang dimaksud Pak Bambang. Ini kontra sendiri bahwa sebenarnya Cesor dalam hal-hal tertentu itu nggak menarik Pak. Makanya bagaimana bisa Cesor menarik untuk bisa bypass? Cesor di backup oleh mafia, satu. Cesor di backup oleh tukang pukul. Itu Pak. Maka datanglah dia kepada orang ini. Ini yang justru kita hindari. Kenapa? Karena perlakuan bank sendiri tidak mengawal Cesor dengan bagus. Ya gitu loh. Nggak mengawal. Nah tadi ini Cesornya nggak tahu proses lelang. Biar aja dia. Kapok ya dia. Ya nggak mau lagi. Nah disitulah fungsi perbankan pada saat proses dia menjadi seorang Cesor itu disampaikan Pak. Dieksplor. Apa itu Cesor? Prosesnya gimana nantinya setelah kalian mendapatkan Cesor? Pasti kita secara prinsip kita akan kawal ya. Nah pada saat dikawal inilah ya, saya bilang tadi ada integritas dari petugas perbankan. Di sini yang banyak bermain Pak petugas perbankan. Terus terang Pak. Di sini. Kenapa? Rimbanya nggak ketahuan Pak. Nggak ketahuan mau kemana ini. Setelah saya dapat mau kemana. Terpaksa bilang, bos saya sudah dapat ini kris pusaka misalnya kan. Saya mau apain? Ya kita ngopi-ngopi aja loh dulu kalau kayak gitu kan. Ini yang saya maksud. Kenapa sampai bisa? Kan di sini integritas seorang petugas perbankan dipertaruhkan. Di sini celahnya Pak. Banyak yang bisa dimainkan. Ya kan? Cesor dapat rate sekian 1M. Gimana ya? Bos gimana ini bos? Untungnya banyak tapi saya nggak tahu. Nah tahu aja lah gimana ya. Komunikasinya di warung kopi gimana gitu kan. Di sini dipertaruhkan seorang integritas perbankan. Celahnya di sini Pak sebenarnya. Sampai saya sampaikan itu harus integritas perbankan. Karena memang CC ini unik ya. Sampai Bapak bilang tadi ada dulu kejadian. Coba baca itu. CC itu nama cewek dulu ya. CC Bank Bali ya. Itu kan lucu kan. Coba lihat gimana ya. CC tagihan kepada bank lain. Kemudian di sini diteropon dengan sebagai bank rekap, duitnya masuk, kemudian ada PT Eragiat sebagai seorang Cesor memainkan ini karena dia ada hubungan dengan DPR sebagai politikus, uang rekap ini dimainkan, gitu. Jadi memang kemana-mana ini Pak sebenarnya CC ini. Jadi olehnya itu saya bilang komitmen perbankan harus mengawal. Kalau tidak, yang pertama itu justru juga sebagai yang terakhir ya. Dikawal bagaimana proses sampai dengan balik nama, ya kan? Dikawal bagaimana berhubungan dengan debitur, ya kan? Dan sebagainya. Dan komunikasi itu berjalan. Tapi ingat, integritas perbankan, petugas perbankan harus dipertaruhkan. Saya kira itu ya Mas ya, pilihannya memang agak unik aja sih. Kemudian kedua mengenai klaim asuransi. Oh iya, klaim asuransi. Ya beda ya Mas ya. Jauh sangat beda ya. Karena pada saat akad kredit sendiri itu kan sudah ada kita menandatangani ya klaim asuransi ya, asuransi.
Jadi kalau misalnya yang bersangkutan meninggal, ya maka yang bersangkutan itu akan apa itu? Akan dibayarkan sebesar itu ya. Jadi menurut saya klaim asuransi ini hubungannya dengan apa ya? Biasanya asuransi itu kan kalau dia nggak meninggal ya, dia mungkin ada bencana gempa bumi ya bisa aja kan? Atau sesuai yang diperjanjikan dengan asuransi ya. Asuransi PHK juga ada kan? Ada juga asuransi PHK tuh. Tapi biasanya standar yang kita pakai adalah asuransi jiwa ya kan Mas ya, dan asuransi kebakaran ya. Kalau asuransi itu adalah aksesori aja, gempa bumi, atau ada yang bilang aksesori all gitu kan, all risk. Nah itu biasanya di mobil ya. Kalau itu biasa takut ya, perbankan takut karena yang berhubungan dengan rumah banyak kan, ditulis all risk ya kan, tiba-tiba ada binatang misalnya nabrak rumahnya, buk rubuh gitu kan. Pak ini Pak kan dulu all risk Pak, ini ada banteng yang ngamuk di belakang rumah saya, hancur ini rumah saya. Itu bisa diklaim juga ya. Jadi asuransi ini betul-betul ingin mengklaim aja ya sebesar. Tapi kalau kebakaran juga biasanya sesuai tem yang dibakar ya. Tapi kalau khusus untuk jiwa itu memang semuanya Mas ya. Jadi dibayarkan. Nah kalau hubungannya dengan ini saya kira nggak ada hubungan langsung ya. Karena kalau cesi ini kan berarti kan mengalihkan piutang gitu kepada orang lain. Kalau ini justru terlunas oleh klaim dan dibayarkan oleh pihak asuransi. Jadi makanya sekarang perbankan pasti itu wajib atau apa namanya akan mengharuskan kredit itu ada asuransi jiwanya ya, karena ada risiko-risiko yang khususnya jiwa ya. Kalau jiwa meninggal siapa lagi yang membayarkan gitu kan? Ya susah lagi ya. Saya kira itu Mas ya. Jadi nggak ada hubungan langsung ya. Objeknya beda dan perlakuannya saya kira beda ya. Saya kira itu aja Pak yang dua buat saya. Terima kasih. Nanti Pak. Baik, tadi Mas Hidayat ya. Menanyakan terkait dengan nopasi gitu ya. Jadi kalau tadi yang digambarkan menggantikan kedudukan orang tua sebetulnya itu adalah bukan dalam konteks perikatan kan gitu ya, tetapi itu demi hukum kan gitu ya. Kedudukan orang tuanya yang meninggal kemudian digantikan oleh para ahli waris dan sebetulnya Undang-Undang Hak Tanggungan sudah mengakomodasi itu gitu ya di dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan itu sendiri gitu ya. Tetapi kalau kemudian dihubungkan dengan konsep novasi, novasi itu sendiri adalah suatu peristiwa hukum di mana suatu perikatan yang telah ada atau yang lama ya, digantikan oleh perikatan baru. Ya, penggantian itu sendiri dapat terjadi mengenai yang menyangkut objeknya atau disebut sebagai novasi objektif, akan tetapi novasi yang dapat juga terjadi mengenai subjeknya. Ya, yang dalam hal ini dapat berupa salah satu dari subjeknya, yaitu yang berpiutang atau yang berutang, kreditur atau debitur. Ya, yang kemudian memberikan tempat bagi orang lain, ya dalam hal ini menjadi kreditur baru atau debitur baru yang terjadilah apa yang disebut sebagai novasi aktif atau novasi pasif. Ya, yang keduanya disebutkan atau digambarkan sebagai atau dikategorikan sebagai novasi subjektif. Nah, tentu dalam materi saya sudah juga disampaikan bagaimana kedudukan hak tanggungan yang melekat pada perikatan pokok, akan tetapi kemudian perikatan pokok tersebut diperbaharui atau diinovasi. Berarti kan ini tidak, kalau yang tadi digambarkan oleh Mas Hidayat, sebetulnya kan tidak ada perbuatan hukum yang bersifat aktif kan gitu ya. Tetapi karena merupakan peristiwa hukum di mana orang tuanya meninggal dunia. Nah, saya coba kupas dari materi ini gitu ya. Jadi novasi ya dalam konteks itu tadi gitu ya, merupakan salah satu bentuk hapusnya perikatan yang terwujud dalam lahirnya perikatan baru. Sementara tadi kan utangnya masih tetap melekat kan. Nah, berarti kan tidak mesti harus dibuatkan perikatan yang baru karena itu demi hukum. Ya, cuman tinggal dilakukan peralihan hak tanggungan sebagaimana yang kemudian disebutkan di dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, manakala kemudian para ahli waris tersebut akan melakukan katakanlah top up gitu ya, atau katakanlah permohonan kredit baru, nah itu yang kemudian harus diperhatikan apakah kemudian kredit lamanya akan
dilunasi gitu ya, ataukah kemudian dilanjutkan dan seterusnya gitu ya. Nah, menurut saya, hemat saya gitu ya, kalau tadi terkait dengan pewarisan itu sendiri sudah dilakukan dalam konteks peralihan hak tanggungan sebagaimana pasal 16 gitu ya, 16 Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, kalau kemudian ternyata salah satu ahli warisnya akan melakukan perbuatan hukum berikutnya, harus dipastikan juga kepada para ahli waris lain, gitu ya. Kalau misalkan ahli warisnya banyak, apakah perbuatan hukum itu kemudian disetujui juga oleh ahli waris yang lain? Nah, kalau kemudian disetujui oleh para ahli waris yang lain, tentu bisa berikutnya, fase berikutnya. Ya, apakah kemudian penambahan ataukah kemudian pembaharuan ya dalam konteks PK-nya atau seperti apa? Jadi tentu tergantung mekanisme apa yang kemudian dilakukan gitu ya. Karena kalau kita lihat rumusannya di dalam pasal 14-13 KUH Perdata disebutkan ada 3 macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang. Yang pertama, apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya. Jadi unsur hapusnya itu kemudian menjadi dominan gitu kan. Yang kedua adalah apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya. Yang ketiga, apabila sebagai akibat dari suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang yang berhutang lama terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya. Jadi action di lapangan atau kemudian praktik di lapangan kalau kemudian terkait dengan perbankan, pasti perbankan juga akan menilai sisi resiko yang kemudian dilakukan dalam konteks perbuatan hukum berikutnya. Ya, jadi nah kalau kita lihat dari pasal 14-13 KUH Perdata, gitu ya, di situ kan disebutkan yang tadi digambarkan oleh saya di awal ya, penggantian perikatan lama dengan perikatan baru dengan kreditur dan debitur yang sama. Ya, bisa dalam konteks nopasi objektif. Penggantian debitur dengan perikatan baru yang menghapuskan kewajiban debitur lama berdasarkan perikatan yang lama, nopasi pasif. Penggantian kreditur dengan perikatan baru yang menghapuskan kewajiban debitur lama berdasarkan perikatan lama atau novasi aktif. Jadi dari pertanyaan Mas Hidayat tadi, kemudian tentu harus dilihat konstruksi mana yang akan dipakai. Kembali lagi kepada konsep yang akan dipergunakan gitu ya. Karena bagaimanapun kalau itu terkait dengan pewarisan gitu ya, tidak mesti harus kemudian dilakukan novasi. Ya, karena itu adalah merupakan peristiwa hukum yang serta-merta kemudian akan berpengaruh terkait dengan bagaimana hak tanggungan itu harus dilakukan perubahan sebagaimana pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan. Itu Mas Hidayat dari saya. Ya, begitu. Ini masih ada waktu, kita masih ada waktu lebih kurang 12 menit lagi. Barangkali para hadirin masih ada yang mau ditanyakan. Ya, 1. Yang lain, 2. 1 lagi. Oke, 2 orang. Silakan yang dari belakang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lam Sakdir dari ALB Kabupaten Tanah Bumbu. Kalau tadi pertanyaannya banyak dari notaris dan mungkin ALB juga ada. Saya juga salah satu perwakilan ALB yang mungkin masih banyak tidak tahu, Pak. Jadi masih bingung, masih meraba-raba. Saya tertarik tadi sama Pak Idrak ya, Bapak Idrak Yunus. Beliau tadi juga menyampaikan statementnya itu sambil ketawa. Mungkin saya juga punya pemikiran yang sama, tapi nanti bisa dijelaskan ini Pak ya. Saya merasa bahwa tema hari ini kan luar biasa, CESI sebagai solusi penyelesaian kredit.
tapi di sini juga ada perlindungan kepada Cesor itu. Tadi kan ada yang bertanya mengenai keterlibatan pihak bank ketika berkenaan dengan Cesor. Dan Bapak tadi menjelaskan bahwa keterlibatannya hanya sebatas piutangnya itu. Kalau sudah lunas ya alhamdulillah banknya senang. Di situ saya berpikir bahwa kok bank cukup ekstrim ya. Saya pikir kok cukup ekstrimnya gini. Akhirnya kan nanti akan semua problemnya itu dilemparkan ke Cesornya. Itu pikiran saya. Saya punya pikiran dari awal itu gini. Pertama kan ini kreditnya sudah macet. Kreditnya sudah macet dan sudah pasti bermasalah. Terus tiba-tiba sama si Cesor ini tiba-tiba masuklah di situ. Pihak bank mengatakan bahwa Cesor ini adalah rekanan. Ya bisa untuk membantu lah. Kalau bahasa saya mohon maaf mungkin mirip-mirip calo lah. Yang menghubungkan dua orang akhirnya nanti kalau bisa terbayar alhamdulillah. Tapi di sisi lain kita juga sebagai calon Cesor ini berpikir bahwa ada beberapa problem kenapa kredit itu macet. Misalnya pertama bisa karena pada saat oknum bank itu melakukan bukan audit sih, kayak misalnya sebelum ngasih kredit itu memang sebenarnya tidak tepat. Misalnya itu salah satunya dan banyak lagi yang lainnya. Ketika kami nih misalnya jadi Cesor melihat itu, ketika sudah tanggung jawab bank sudah lepas, ini kan kami ini pertama harus mengeluarkan budget tentang AIUEO itu. Ditambah lagi kami juga ini ketika tidak bisa terselesaikan dengan baik harus dengan gugatan. Gugatan itu panjang Pak, bisa pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Belum lagi ketika kami ini nanti oke lah pengadilan misalnya lama, kita ini juga akan nanti kalau ada 2-3 akte itu, kami ini agak bingung nanti kami ini jadi sekalian jadi debt collector kah atau apa. Di situ saya berpikir kok bank ini kejam sekali ya. Seakan-akan tidak mau repot, yang penting uangku kembali karepmu lah. Kamu mau jadi apapun suka-sukamu. Ya wajar masyarakat punya stigma terhadap Cesor. Tapi gini, kalau Cesornya adalah bukan notaris mungkin masih oke Pak. Tapi kalau kita notaris pejabat umum tiba-tiba petantang-petenteng kayak preman jadi bingung. Ini pejabat umum atau apa? Karena untuk mengembalikan akte ini kan tidak gampang. Jadi kalau saya punya saran kalau jadi notaris ambil aman-aman aja lah. Karena satu case tidak selesai jadi pusing sekali karena tidak ada jaminan akan cepat terbayar karena memang kita sudah masuk di masalah. Itu saya maksudnya cuma tanggapan Pak. Tapi yang ingin saya tanyakan, pihak bank, maaf kalau salah, pihak bank ini mungkin sebagian juga memang tidak mau pusing. Saya sebelumnya backgroundnya pengacara. Ada salah satu klien saya, dia itu ada perjanjian kredit Pak sama si A. Si A ini di akte kredit itu sudah ada bunyinya begini, jika nanti mandat akan ada lelang. Ya mungkin akan panjang ceritanya, tiba-tiba muncul surat kuasa menjual. Akhirnya kan ya entah memangkas atau apa, surat kuasa menjual ini Pak, 1 hari oknum notaris tersebut langsung bikin 3. Surat kuasa menjual, kemudian perjanjian pengosongan objek itu, sama penyerahan, itu satu hari jadi. Nah, jadi ini juga saya mau tanyakan kepada Dr. Haji Udin, karena tadi kan beliau mengatakan bahwa pihak bank ini memang pembicaranya cuma untung dan rugi. Tapi kalau kita hukum kan berbeda. Ini yang saya tanyakan, apakah boleh ketika bank ini memangkas perjanjian kredit sudah ada lelang, tiba-tiba muncul surat kuasa jual. Dan surat kuasa jual itu tidak ada klausula di dalamnya bahwa misalnya membatalkan perjanjian kreditnya atau apalah. Jadi menurut saya double. Nah, saya sebagai anak ALB ini mau bertanya, sebelum kita jadi notaris, apakah boleh kita langsung tiba-tiba membuat surat kuasa jual padahal ada perjanjian kredit lelang. Dan 1 hari jadi 3 akte. Itu yang ingin saya tanyakan karena ini sejalan dengan pemikiran pihak bank. Yang penting uangku kembali, terserah mau seperti apa. Itu mungkin yang saya tanyakan biar kami ini juga mendapatkan keuntungan sesuai janji
Jadi cesor itu keuntungannya banyak, tapi kami tidak menyalahi aturan karena kami anak hukum bukan anak ekonomi. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Mas siapa tadi? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Oh iya, nama saya Lamsakdir, Pak. Tapi jangan di blacklist, Pak, ya. Soalnya belum notaris. Dari Tanah Bumbu. Assalamualaikum. Saya Ansari dari Bank Kalsel. Mungkin pertanyaan tadi hampir mirip juga Pak dengan Bapak tadi, berapi-api menanyakannya. Begini, ini kan cesor ini kan mengambil alih utang bank, Pak. Intinya kan seperti itu. Nah, ini kan dalam prakteknya mungkin di kami Bank Kalsel mungkin belum tahu apakah kawan-kawan sudah melaksanakan atau tidak. Tapi itu menurut kami nanti kan ke belakangnya, Pak, itu kan ada hal-hal yang mungkin harus apakah apa yang harus dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru lagi, Pak. Karena kan kita nanti yang ada ini kan kita bermasalah dengan nasabah lama, itu kan nanti akan ada tuntutan juga, Pak, dari nasabah lama. Terus permasalahan-permasalahan biasanya yang ditimbulkan seperti apa, pengalaman selama ini. Terus dengan nanti kita ada cesor ini kan istilahnya kan itu jadi nasabah baru lagi. Nah, kira-kira mereka ini landasan hukumnya seperti apa? Kemudian apa yang menjadi korelasinya, kan ada agunan, Pak, ada jaminan. Nah, korelasi antara cesor dengan agunan itu seperti apa? Apakah itu bisa dieksekusi nanti oleh cesor agar mereka bisa mendapatkan perlindungan tadi, Pak? Agar bisa mendapatkan hak atas agunannya nanti. Mungkin seperti itu, Pak. Bagaimana eksekusinya? Mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Jadi ini Pak Idrak, Pak Udin, ada dua pertanyaan. Yang pertama dari ALB tadi menanyakan perlindungan cesor. Jadi masih menanyakan juga, minta diperjelas tadi keterkaitan pihak bank sebatas mana. Kemudian juga ditanyakan pernah dalam suatu kasus yang mungkin pernah dialami oleh ALB tadi, itu tiba-tiba ada surat kuasa menjual. Nah, ini seperti apa? Sebab setahu kita ya, bahwa tadi seperti telah disampaikan di depan, ketika jaminan ini dibebani oleh hak tanggungan itu tidak mungkin untuk dilakukan surat kuasa menjual. Kemudian yang kedua dari Bank Kalsel, itu menanyakan mengenai mitigasi permasalahan agunan. Jadi bagaimana hubungan si cesor dalam rangka menguasai barang jaminan tersebut. Apakah itu perlu dilakukan suatu eksekusi lagi? Terima kasih. Mohon izin Bapak sebelumnya untuk kiranya karena keterbatasan waktu agar kiranya dapat dijawab dengan singkat. Mohon maaf. Ya, makasih ya. Dijawab dengan singkat. Pertama mengenai pertanyaan yang pertama, perlindungan cesor, ya gimana ya perlindungan cesor? Yang penting polanya tadi sudah jelas ya, Mas ya. Pola bahwa secara undang-undang cesor itu dibenarkan, ya kan? Menurut saya ya, perlindungan ini akan secara simultan ya. Kalau cesor itu sudah kerjasama dengan perbankannya bagus, ya kan? Juga kerjasama otomatis dengan notaris, ya kan?
Ya, karena saya nggak ngerti, belum ada undang-undangnya untuk perlindungan, mau dilindungi dari segi mana gitu. Uang kerjanya aja udah jelas kok, ya kan? Dia mengambil alih, kemudian dia balik nama, dia menjual, ya silahkan dapat untung dari sana, ya kan? Nah, tinggal menurut saya bagaimana caranya si successor ya menempatkan dirinya pada porsinya. Kalau enggak ya secara tidak formal itu secara pribadi mungkin agak sulit gitu kan. Kemudian juga secara hukum bisa aja ada saja orang bisa mengklaim gitu. Sekarang pertanyaannya, bisa kita tahan nggak orang untuk tidak mengklaim kita? Nggak bisa. Sekarang apa aja orang bisa apain kita? Dikit-dikit bisa digugat kita. Nah sekarang kalau digugat kita bisa lindungi enggak? Nggak bisa. Silakan berperkara aja kan gitu. Jadi intinya adalah bagaimana seorang CSO yang menggunakan menggunakan aksesori yang semua ada untuk dilaksanakan. Makanya saya udah jauh-jauh bilang tadi bahwa harus tahu-tahu pandai sendiri membawa diri sebagai seorang CSR. Pandai berkomunikasi, tahu investasi, kemudian mampu berhubungan dengan yang lain ya. Hubungan yang lain itu siapa? Bisa dengan notaris, dengan perbankan. Ya, silakan dekat-dekat dengan notaris dong, ya kan? Kan sejak awal sudah dibuatkan akta oleh notaris. Jadi kita ya kalau boleh tiap pagi kita sowan ke Panedi gitu kan. Atau ke Bukewes tadi. Itu aja ya Mas ya. Jawabannya sehingga harapannya bahwa profesi sebagai CSR bisa langgeng ya. Kalau nggak mampu bawa diri susah gitu. Apa aja gitu ya. Kalau nggak mampu tahu posisinya di mana gitu loh. Ya tadi kan udah disampaikan posisinya di mana sebagai seorang CSR ya kan. Dia merupakan penghubung sebagai solution decision maker ya terhadap persoalan perbankan. Apa yang didapatkan? Ya cuan yang didapatkan, ya profit. Oke ya, kemudian untuk SK menjual saya nggak paham ini. Yang penting gini Mas ya, kalau ada bahasa eksekusi itu sudah melalui proses lelang ya. Jadi saya nggak tahu arahnya dari mana. Yang penting kalau itu tidak sesuai standar itu kan akan tertolak sendiri secara hukum di masyarakat ya. Kalau perbankan ada hal-hal eksekusi yang tidak sesuai itu akan tertolak sendiri ya. Karena produk lelang sendiri ini adalah jelas ya acuannya ya kan. Perbankan bisa melalui perbankan yang mengajukan lelang, bisa juga cesornya mengajukan lelang. Nah kalau sudah muncul risalah lelang, ya silakan dilakukan eksekusi ya, prosedur eksekusi terhadap agunannya. Dan yang terakhir adalah tidak menimbulkan permasalahan baru ya. Ya saya kira itu ya tadi ya cesornya harus banyak-banyak juga nih, banyak-banyak berteman dengan notaris. Jadi harus menggali ya, silakan menggali hal-hal yang bersifat hukum juga ya. Itu kan pasti ya. Saya tidak berbicara hukum, tapi logika hukum harus dikuasai ya, Pak ya. Cuma saya nggak mau masuk, tapi ya logika hukum kan jelas kan. Ada transaksi, ada perbuatan hukum. Setelah perbuatan hukum ada tanda tangan, maka saat itu terjadi perbuatan hukum. Kalau ada apa-apa ya kita bisa dihukum. Itu aja logikanya. Nah, penjelasannya Pak Udin yang jelasin. Gitu aja kan Mas. Seorang CSR berpikir praktis dong ya kan. Jadi ada namanya logika hukum. Saya hanya memakai logika hukum Mas ya. Selama di BT karena saya nggak pernah belajar hukum ya. Tapi dalam hal tertentu saya menguji logika hukum saya dengan pola pendekatan itu lebih enak gitu kan. Jadi selalu kita main catur aja Mas ya supaya logika kita agak bagus ya. Jadi apa aja kalau kita logikakan secara common sense biasanya itu sesuai dengan hukum juga itu. Itu bagusnya hukum saya lihat itu ya. Secara umum ya teman-teman sekalian. Jadi agunan eksekusinya ya saya kira itu caranya ya bagaimana agar agunan ini bisa tereksekusi. Kira-kira gitu tadi Pak ya. Maaf ya Mas tadi. Jadi intinya bahwa agunan ini bisa tereksekusi manakala seorang CSR memahami pola tadi ya. Jadi seorang CSR pada saat menguasai dua yang harus selalu dilakukan. Bagaimana cara saya kuasai? Cara kuasai secara formal adalah sertifikatnya harus balik nama dong, ya kan? Betul nggak? Itu aja intinya. Kalau mau balik nama ada proses lelang, ada komunikasi dengan notaris semuanya ya. Ya, yang penting setelah melangkah itu ya, lakukan secara formal dan lakukan. Nah, ini yang paling bagus.
lakukan negosiasi, ya kan? Kan kita butuh cuan aja kan. Orang jadi cesor kan intinya cuan. Jadi lakukan negosiasi untuk melakukan terobosan untuk mendapatkan cuan. Caranya gimana? Komunikasi dengan perbankan. Jadi lakukan pendekatan dengan petugas perbankan, semuanya bisa terjawab. Kenapa? Hubungannya dengan lelang petugas perbankan. Hubungannya dengan debitur, orang perbankan juga tahu, ya kan? Bisa aja kan di-offer aja itu, tetapi sebenarnya secara spesifik debitur ini ya atau agunan ini itu diketahui bagus oleh perbankan. Makanya saya bilang tadi teman-teman di sana, perbankan nggak mungkin melepas itu, Mas, teman bangkal. Nggak mungkin. Bank itu bodoh banget itu ya. Kalau menyerahkan begitu saja cesor, enggak. Itu akan dikawal. Kalau boleh dielus-elus. Oke? Makasih. Jadi tadi terkait dengan eksekusi, Mas, sebetulnya eksekusi terkait dengan barang jaminannya tetap mengikuti apa yang kemudian digariskan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Ini tidak bisa tidak gitu loh, Mas. Jadi yang namanya sesi itu adalah instrumen yang kemudian mendukung dalam proses suatu perjanjian di antara para pihak. Ya, kalau terkait dengan eksekusinya tetap harus berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, kemudian juga tadi yang terkait dengan kuasa untuk menjual gitu ya. Nah, kalau notaris membuat akte kuasa untuk menjual, padahal sebetulnya bukan dalam konteks yang seharusnya dilakukan, ya harus dipikirkan potensi resiko. Hampir sama dengan keadaan atau kasus yang terjadi di suatu daerah ya. Sekarang ini sedang dalam proses perjalanan. Di mana seorang notaris membuat akte perjanjian pengikatan jual beli, ya. Sebetulnya kan konsep pengikatan jual beli adalah parties acten, akte pihak gitu ya. Notaris hanya kemudian menstate, ya, hanya merelatir, hanya kemudian menuangkan apa yang diinginkan oleh para pihak. Tetapi lupa gitu ya, notaris itu sendiri tidak sekedar hanya menuangkan saja, tetapi juga harus mengkonfirmasikan terkait dengan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk pembuatan akte tersebut. Ya, misalkan apa yang harus dilihat? Oh, sertifikatnya. Oh, ada surat keterangan tanahnya, surat keterangan terkait dengan keterangan kepala desanya. Kalau itu palsu, nah notaris juga berpotensi kemudian harus mempertanggungjawabkan baik pertanggungjawaban perdata, pidana atau yang lain. Nah, artinya berarti kan terkait dengan sesi ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Idrak gitu ya sebetulnya, bahwa posisi notaris adalah sangat penting. Tanpa kemudian dibuatkan akte notaris gitu ya, maka kemudian akte sesi itu tidak bisa bunyi apa-apa. Oleh karena itu ketelitian kita dalam konteks pembuatannya, kemudian juga legal advice kepada para pihak terkait dengan pembuatannya itu menjadi penting. Jangan sampai kemudian kita buat aktenya, kita yang kemudian dipertanggungjawabkan atau diminta pertanggungjawabkan terkait dengan yang seharusnya bukan merupakan tanggung jawab kita. Ya, karena misalkan tidak bisa balik namakah, tidak bisa dilakukan proses berikutnya gitu ya. Karena ujung-ujungnya sebetulnya kalau terkait dengan yang tadi disampaikan adalah bagaimana bisnisnya gitu ya. Padahal notaris itu sendiri tidak melulu hanya bicara itu. Berarti kan prinsip kehati-hatian dalam konteks pembuatannya itu yang menjadi ukuran yang terpenting dalam konteks jabatan notaris dan atau kemudian jabatan PPAT. Itu. Terima kasih kepada Pak Idrak dan Pak Dr. Udin yang telah bersedia untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Sebenarnya masih banyak yang rupanya masih ingin ditanyakan oleh rekan-rekan, tapi waktu juga yang membatasi kita semua. Tapi sebelum itu, sebelum sesi ini ditutup, mohon izin, Dr. Udin, tadi ada masukan dari peserta melalui Zoom, yaitu Pak Dr. Robin Shah. Beliau emeritus notaris di tempat kita, bahwa pengucapan sesi ya itu bermacam-macam. Ada yang menyebut cesi, tapi karena ini adalah dari bahasa Belanda, menurut beliau itu disebutnya adalah
sesi. Begitu, ini supaya kita tidak salah mengucapkan. Seperti halnya yang sekarang lagi tren itu bagaimana mengucapkan huruf kalimat QRIS. Kris, ya, itu untuk metode pembayaran. Oke, sebelumnya untuk sesi ini dapat saya simpulkan ya bahwa untuk melakukan sesi itu ada 3 pihak, yaitu yang pertama seden atau kreditur asal, kemudian sesionaris, kreditur yang baru yang melanjutkan, serta sesus adalah debitur yang memiliki jaminan. Kemudian sesi ini sebetulnya adalah adalah suatu upaya bank untuk tidak langsung melelang daripada barang jaminan tersebut, tetapi memberikan tambahan waktu kepada debitur, manakala mungkin bisa dilakukan negosiasi mengenai jangka waktu yang lebih lama dan tidak dibebani lagi mungkin dengan perhitungan bunga-bunga atau denda. Dan ini juga kepada si sesionaris yang mendapatkan sesi tersebut bisa mendapatkan keuntungan dengan harga likuidasi ya, dengan harga jual sesi yang sangat murah. Tentunya nanti bisa dinegosiasikan, kalau memang tidak bisa dinegosiasikan itu mau tidak mau akan ditempuh langkah hukum, yaitu dengan cara melelang barang jaminan tersebut. Kemudian dari Dr. Udin, yang penting di sini posisi notaris adalah penting ya. Karena notaris harus paham betul, harus teliti, kemudian harus menjelaskan kepada sesionaris bahwa sesi adalah bukan pengalian piutang. Sesi adalah pengalian piutang, bukan suatu peralihan hak. Jadi apabila sesionaris tersebut berminat untuk mendapatkan barang jaminan, harus dilaksanakan sesuai aturan. Demikian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita berikan aplaus kepada para narasumber kita di depan. Kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Dr. Haji Udin Narsudin, Sarjana Hukum, Magister Humaniora Spesiali Notariat, dan Bapak Idrak Yunus, Sarjana Ekonomi, atas pemaparan yang sangat luar biasa, serta Bapak Nedi Farmanto, Sarjana Hukum, yang telah menjadi moderator dengan sangat baik. Terima kasih Bapak. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata kepada Bapak Dr. Haji Udin Narsudin, SHM Hum SPN, yang akan diserahkan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Bahrudin SHMKN, dan kepada Bapak Idrak Yunus SE, cenderamata akan diserahkan oleh Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Raden Skoco. Dimohonkan kepada Bapak Idrak Yunus dan Bapak Udin Narsudin agar dapat menempati posisi yang telah disediakan. Mohon Bapak untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu.